Saudara-saudara, rakyat bangsa Malaysia Barat yang saya cintai, pada hari ini, tanggal 21 Maret tahun 2020, saya, Dr. Andos Septin Mamburai Paiki, selaku Presiden Negara Republik Malaysia Barat, mengeluarkan satu video klip lagi. Dan video klip ini sekali lagi saya selalu tujukan kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, Menko Polhukam Profesor Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kapolda Papua dan Papua Barat, Pangdam Papua dan Papua Barat, Kajati, Kajari, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan seluruh aktivitas hukum TNI Polri, PNS di seluruh Indonesia dan di seluruh wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Kali ini saya hadir kembali dengan menampilkan satu topik yang kiranya topik ini menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran kita bersama-sama dalam melihat secara jelas, secara jeli, secara jernih tentang kasus atau masalah Papua yang sampai hari ini tidak pernah selesai-selesai. Kami sudah tawarkan beberapa solusi, dan bagi kami solusi yang paling terbaik adalah proklamasi kemerdekaan Negara Republik Malaysia Barat oleh Dr. Thomas Wanggai pada tanggal 14 Desember tahun 1988. Itu adalah solusi yang terbaik bagi kita. Referendum akan membuat persoalan, menunggu sidang PBB dan lain-lain, nanti di dekolonisasi Komisi 24 dan lain-lain, perjuangan saudara-saudara di luar negeri dan macam-macam. Bagi saya, ya saya tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi sebagai seorang praktisi kemerdekaan Papua yang sampai hari ini saya terus berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia dan juga di depan pemerintah Indonesia, saya melihat bahwa jalan terbaik adalah proklamasi. Karena itu kita perlu tinjau kembali kebenaran itu, dan apa yang saya katakan ini saya sudah sampaikan dalam video-video klip saya yang terdahulu. Tapi saya mau bawa saudara-saudara sekalian ke suatu topik yang berkaitan dengan hal itu, menyangkut kebenaran itu sendiri. Kebenaran ini membutuhkan pemikiran-pemikiran yang jernih, secara politis bersih, jauh dari keserakahan dan lain sebagainya, keangkuhan dan lain sebagainya, kesombongan dan lain sebagainya. Topik yang saya mau tampilkan untuk kita pikirkan bersama-sama dalam video klip ini, dalam materi kali ini, dan harus dipelajari secara baik, yaitu komunikasi politik dan stabilitas politik. Topik ini saya mau tampilkan untuk kita sama-sama berpikir baik-baik, karena kebutuhan politik utama adalah pemimpin yang visioner. Kitab Amsal dalam Alkitab mengatakan bahwa kalau tidak ada visi, kalau tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat itu. Jadi sebagai seorang pemimpin harus punya visi yang jelas, punya goal set yang jelas, komitmen dan bertanggung jawab, dan mengelola konsep itu sendiri, supaya itu berjalan dengan baik menurut rencana sampai pada tujuan. Karena itu, sebagai pemimpin rakyat dan bangsa Malaysia Barat, pengganti almarhum Dr. Thomas Wanggai, saya sekarang bicara di sini kepada seluruh bangsa Indonesia dan rakyat dan bangsa Malaysia Barat, rakyatku yang saya cintai.
demi Anda, I sacrifice myself to save you, to end your suffering. Komunikasi politik dan stabilitas politik penting untuk dua bangsa ini. Kita harus bicara. Pemerintah Indonesia jangan datang bertemu dengan orang-orang yang oportunis, para penjilat yang mencari muka dengan Anda. Bicara dengan orang-orang yang oposan dengan Anda. Itu baru menyelesaikan persoalan. Dan itu yang saya mau tampilkan melalui satu komunikasi politik dan stabilitas politik. Itu topik yang saya bahas sekarang ini. Dalam rangka memperjuangkan dan merebut kedaulatan Indonesia Barat, maka komunikasi politik dan stabilitas politik antar bangsa Indonesia dan Melanesia Barat perlu dikonstruksi secara revolusioner. Contoh seperti ini. 1. Perlu sekali komunikasi politik yang sehat dan konstruktif untuk menjembatani perbedaan pandangan dan pemahaman, menghilangkan kecurigaan dan prasangka yang berlebihan, serta menghasilkan win-win solution. Sebagai hasil dari negosiasi yang saling menghormati hak kemerdekaan semua bangsa, bukan secara sepihak. Kalau secara sepihak, kalau satu orang memaksakan kehendaknya dan itu tidak akan pernah selesai, terus terjadi pemberontakan. Sama seperti bara yang tinggal tunggu disiram bensin atau minyak dengan sindirnya dia meledak. Itu yang sedang terjadi di antara dua bangsa ini sampai hari ini. Yang kedua, perlu komunikasi politik yang konstruktif yang juga sebagai faktor utama untuk menopang terciptanya situasi kehidupan bermasyarakat yang kondusif dan mewujudkan atmosfer kehidupan politik yang damai dan bermartabat sebagai pencerminan dari stabilitas politik itu sendiri. Jadi membangun stabilitas politik atau dalam rangka demokrasi dan penempatan penghormatan yang setinggi-tingginya terhadap hak asasi dan kebebasan menyuarakan kesalahan prinsip harus diletakkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, kepatuhan kepada peranata hukum, toleransi terhadap hak dan kepentingan bangsa Melanesia dan juga bangsa Indonesia. Saya pikir ini yang saya perlu tegaskan buat semua penentu kebijakan di Republik Besar yang namanya Indonesia Raya ini, dan juga pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ya. Mari kita lihat sesuatu dengan hati nurani. Kita lihat manusia sebagaimana Tuhan melihat. Ya. Hal tersebut ini harus terus disuarakan, dan itu yang membuat saya terus bangkit berbicara. Karena telah terjadi banyak sekali persoalan-persoalan yang ikut membuat bopeng muka Indonesia di mata dunia internasional. Karena hampir di setiap institusi ataupun penentu kebijakan penyelenggara negara cenderung bermuatan apa? Political criminal nexus, atau apa yang dikatakan dengan the white collar crime. Apa yang saya maksudkan di sini adalah the political criminal crime atau the political criminal nexus adalah mafia hukum di mana terjadi keterkaitan antara penjahat dengan orang-orang yang menduduki institusi negara yang justru sebenarnya diharapkan melawan kejahatan, tetapi justru terlibat di dalam. Itu yang saya sebutkan dengan political criminal nexus. Jadi political criminal nexus ini diibaratkan dengan sebuah rumah yang pelakunya adalah anggota-anggota keluarga yang bekerja bersama-sama di dalam sebuah rumah. Tapi ada anggota keluarga yang bekerja sama dengan penjahat yang datang dari luar, yang di luar sana, dari rumah. Sehingga sistem proteksi apapun yang dirancang, dibangun, dan secanggih apapun teknologi yang digunakan, tindakan kejahatan pasti tetap terjadi di dalam rumah. Karena ada anggota keluarga di dalam rumah yang bekerja dengan penjahat. Itu yang saya sebutkan dengan the political criminal nexus atau the political crime nexus. Oke, saya dasarinya begini dengan pola pemikiran seperti ini.
Pola perbedaan manusia Melanesia Barat yang selama ini yang dijanjikan pendiri negara Republik Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, tanggal 1 Mei tahun 1963. Insinyur Soekarno mengatakan begini, saya akan membimbing putra putri Papua menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Artefak ini stagnan karena banyak pejabat Papua dan non-Papua yang terkontaminasi dengan political criminal nexus tadi. Ini yang membuat sehingga akar rumput Melanesia Barat atau orang Papua, orang asli Papua, terbukti hidup di tengah rakyat Indonesia dengan para pejabat asli Papua yang merugikan uang negara, sehingga masyarakat Papua belum merasakan kebersamaan. Masyarakat tak perlu akar rumput Melanesia Barat bekerja bersama dengan rakyat Indonesia, itu betul secara fisik, ya. Namun belum merasakan apa yang namanya keakraban hati. Sulit menghapus tangis dan meretas kebodohan karena ada sistem white collar crime, ya. Secara perlahan individu dan warga masyarakat terlebih terbelah dan terpisah, di mana ada akar rumput Melanesia yang belum melihat warga masyarakat Indonesia sebagai sebangsa agar membaur. Tidak ada sama sekali sampai hari ini yang saya keluarkan video ini. Ya. Terpola jarak antara langit dan bumi, sehingga belum merasakan hidup dalam kebersamaan kecuali penjilat. Kalau penjilat itu dia cari muka supaya hidup sama-sama, tapi hanya untuk menjilat saja. Tipu-tipu bangsa Indonesia, tipu-tipu pemerintah Indonesia, tanggul uang sana makan sana, istilahnya dia sikut kiri, sikut kanan, tendang ke bawah, tapi angkat mukanya dia menjilat ke atas. Ya. Minta maaf, saya harus mesti nyatakan ini secara tegas. Kondisi ini terjadi akibat titik balik absurditas nilai-nilai bangsa yang belum membudaya dan merayat. Tidak ada. Akar rumput bangsa Melanesia Barat sekarang sukar untuk dibuat percaya bahwa ada struktur-struktur keadaan yang mungkin menjadi asal-usul penderitaan orang Indonesia. Sukar diyakini bahwa ada nasib buruk ciptaan Tuhan dengan kemalangan yang diakibatkan oleh suatu mekanisme dalam sejarah penjajah Indonesia. Sebagai korban, akar rumput Melanesia memiliki daya resistensi psikologis sangat tinggi untuk menelan kesengsaraan, untuk menyangkal kecurangan-kecurangan sejarah, ketidakadilan politik, dan berbagai jenis kelaparan dan kehausan hidup lainnya. Akar rumput Melanesia kehilangan kepercayaan kepada orang lain, terutama pejabat pemerintah dan legislatif, dan kehilangan semua dorongan persahabatan. Jika bisa dirangkul, kenapa harus dipersulit? Jika bisa dibebaskan dan dimerdekakan, kenapa harus memeras kebebasan hak asasi manusia Melanesia Barat untuk menapaki masa depan Melanesia yang aman, tentram, dan sejahtera demi mengamalkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan merujuk kepada paradigma Supomo. Membangun sebuah bangsa hakikatnya harus dimulai dari membangun tatanan hukum. Demikian yang saya sampaikan pada video kali ini. Sampai ketemu di video yang berikut. Shalom.